Shalom saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian, masih dalam suasana Natal, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam yang penuh damai, tentram segenap alam, insan sedang tertidur lelap. Lahirlah ke dunia Yesus anak Allah, di kandang Betlehem yang indah. Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Allah Maha Kasih menyatakan anaknya untuk tebus umat manusia. Pintu surga terbuka bagi setiap orang yang datang dan menyembah Dia. Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian kata kunci kemenangan. Bila saudara menang dalam batin saudara sekalian dan tidak pernah mau dikalahkan menghadapi situasi yang paling berat sekalipun, maka Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan yang lebih lagi, level yang lebih lagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang akan kami renungkan sebentar ini. Tuhan, beri kami anugerah-Mu untuk mengerti dan minta Roh Kudus menolong kami semua, supaya di mana kami ada mengalami masalah-masalah berat sekarang, berikan kepada kami hati yang teguh dan tidak mengenal menyerah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari 1 Samuel pasal 30, 1 Samuel 30 ayat 18 dan 19. 1 Samuel 30, penyanyian lama, 1 Samuel pasal 30 ayat 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari segala jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Amin. Saudara pemirsa, ini cerita tentang cerita yang sangat buruk, sangat menyedihkan. Mengapa Daud waktu itu ambil keputusan untuk ikut berperang bersama orang Filistin melawan Saul. Tetapi beberapa orang raja orang Filistin tidak setuju, dan akhirnya kemudian Daud disuruh balik lagi.
Dan mereka berjalan itu bukan dekat, sekitar antara 3 hari. Daud waktu itu sedang dalam pengungsian. Karena bosan terus dikejar-kejar oleh Saul, maka dia mengungsi ke wilayah orang Filistin. Nah, itulah dia. Nama tempat itu Ziklag. Dan waktu mereka kembali, ternyata ayat 1 mengatakan bahwa itu sudah di bumi hanguskan oleh orang Amalek. Dan semua orang di sana, baik tua maupun muda, termasuk keluarga-keluarga mereka, semua sudah habis ditawan musuh. Saudara pemirsa, dalam kondisi seperti ini orang cenderung putus asa. Tetapi puji Tuhan bahwa Daud, kata firman Tuhan, menguatkan hatinya. Sebelumnya dia sama juga dengan orang lain, kata firman Tuhan, bahwa mereka menangis dan tidak sanggup lagi menangis lagi. Apa kata firman Tuhan? Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Apa kata firman Tuhan? Pasal ayat yang ke-6 bagian B, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan Allahnya, dan datang bertanya kepada Tuhan. Itulah kunci yang harus kita dengar pada hari ini. Ketika engkau sakit berat, atau pasanganmu sakit berat, atau anggota keluargamu sakit berat, mari datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Ia mengatakan dirinya dalam Keluaran 15:26, ya dia Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. Dan dalam 1 Petrus 24 mengatakan oleh bilur-bilurnya tidak ada penyakit manapun yang tidak bisa disembuhkannya. Jadi saya minta saudara-saudara sekalian, bila ada yang sakit berat dan belum ada obatnya, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doamu. Dan kemudian bila ada masalah kekurangan, perhatikan sekarang ini. Perhatikan sekarang ini. Dalam masa pandemi ini, adakah bisnis yang maju dan berkembang? Kita merasa bahwa hidup kita sekarang makan sehari untuk sehari. Jadi sungguh-sungguh kita dalam keadaan terpojok sekarang. Tapi pesan firman Tuhan di sini, seperti apapun kesulitanmu, mari datang mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dialah jalan keluar dari segala persoalan yang kau hadapi. Ingat Yohanes 14 ayat 6, bukan hanya mengatakan itu jalan tolnya sih ke surga. Iya, iya dan amin. Yesus mengatakan dirinya, akulah jalan tolnya ke surga. Tapi gang-gangnya saudara sekalian, itu jalan sempitnya itu adalah jalan keluar dari persoalan, jalan keluar dari masalah. Solusi terbaik ada pada Tuhan Yesus. Mari kita sungguh-sungguh saudara sekalian sampai ke sana. Baik, mari kita kembali lagi kepada ayat tadi yang kita baru baca. Firman Tuhan tadi mengatakan, tidak ada yang hilang pada mereka. Sudah masih ingat? Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Persis seperti itu yang dialami oleh Daud.
sudah dicuri, dibunuh, dibinasakan atau dihancur leburkan. Tapi kabar baiknya apa? Aku datang, gembala yang baik datang untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia membalikkan keadaan. Mari sekarang percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Tinggi. Nah, mari kita belajar percaya kepadanya bahwa Dia sanggup untuk apa? Dia pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan yang engkau sembah dalam nama Yesus Kristus. Perhatikan tadi, tidak ada yang hilang. Jadi iblis tidak mampu mencuri, membunuh dan membinasakan milik Tuhan. Tidak bisa. Dalam bagian dari Perjanjian Lama juga, nanti sudah silakan baca dalam Kejadian pasal 14 juga hal yang sama terjadi. Ketika Lot dan istri dan anak-anaknya ditawan oleh musuh, dikejar oleh Abraham dengan satpam ternaknya, dan kemudian semua dibawa kembali, termasuk harta benda mereka. Oh, saudara-saudara sekalian, iblis hanya bisa menakut-nakuti saudara sekalian. Tetapi ingat bahwa Tuhan bisa membawa semuanya kembali. Bahkan ada bonusnya. Mari kita lihat ayat firman Tuhan tadi yang luar biasa ialah ayat 20. Daud mengambil segala kambing, domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Sudah tahu? Itu hasil daripada mereka menang. Jadi jarahan yang dirampas oleh orang Amalek dari mana-mana tadi katanya, itu kemudian dibawa menjadi milik Daud. Itu kalau sudah percaya kepada Tuhan, sudah akan sampai ke sana hari ini. Sampai ke mana? Sampai bahwa bukan hanya engkau membawa kembali segala yang sudah dirampas oleh iblis, tapi nanti ada bonusnya yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, berikan kami iman yang teguh, iman yang solid, dan tidak pernah mengenal menyerah ketika kami berhadapan dengan tipu daya iblis yang mau mencurangi kami dan membawa kami putus asa. Buat kami teguh berharap, bergantung hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berkuasa, pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan, mengembalikan apa yang sudah dicuri oleh iblis daripada kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.